Apa dan Ma'arif itu sebelum itu apa? Ma'arif itu lembaga apa? Apa hubungannya dengan NU? Begini. Ini bagi teman-teman yang mungkin belum tahu atau yang nonton bukan dari kalangan NU, mau masuk di pendidikan NU siapa? Ya. Jadi kalau sistemnya bagus kan bisa masuk juga Pak. Bisa silahkan. Kalau NU sendiri kan lembaga lembaga keagamaan atau ya, yang dirasa sangat penting sekali punya peran di pendidikan. Walaupun toh sebenarnya tidak usah kita katakan sudah sejak dulu sekali yang namanya NU ini punya peran penting di masalah atau di dunia pendidikan. Namun penting bagi NU untuk mengkoordinir kemudian membentuk sebuah departemen yang khusus menangani masalah pendidikan sendiri. Sebenarnya sih sebelum ada Ma'arif di NU ini kan sudah ada pondok pesantren. Kemudian diniyah yang usianya mungkin itu sudah lebih lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada. Namun penting bagi NU untuk membentuk sebuah departemen di tubuh kepengurusan NU sendiri, dalam hal ini dari Badan Pendidikan, untuk menaungi sekaligus menghimpun semua bentuk pendidikan di lingkungan NU. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Ansor, Gerakan Pemuda Ansor di Samsoi. Berjumpa lagi dengan kami di acara Konggo Sahabat Ansor di Samsoi. Kali ini kita akan membahas mengenai Ma'arif. Ya, di sini kita sudah ada beberapa narasumber. Yang pertama itu Ustadz Badrul Zaman. Dia selaku ketua pengurus yayasan lembaga pendidikan Ma'arif di Desa Mesoyi. Dan kemudian yang kedua itu ada saudara Rotib Muntako. Beliau itu pengajar atau pendidik di lembaga Ma'arif. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak ini pengurus yayasan lembaga pendidikan Ma'arif di Desa Mesoyi. Nah, itu sejarahnya berdirinya itu kapan, Pak? Kalau untuk pendidikan yang Ma'arif di Mesoyi sendiri, kita masih hanya pada Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Hasyim Asy'ari, yang sebenarnya sih lembaga pendidikan yang bisa masuk ke lingkungan Ma'arif itu sebenarnya banyak sekali di Mesoyi. Namun kali ini baru MI Salafiyahnya dan kemarin TK NO Ranting Desa Mesoyi. Mungkin ke depan lembaga pendidikan yang lain yang non formal seperti TPK atau diniyah mungkin bisa diikutkan di bawah naungan Ma'arif, namun sampai hari ini belum, walaupun toh mereka notabene juga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Untuk MI sendiri ini sudah dari tahun 2013 sampai hari ini, berarti berapa tahun ya? Sekitar 9 tahun. Sudah berdiri. Kalau dari Mas Rotib sendiri sebagai tenaga pengajar di lembaga pendidikan Ma'arif, pandangannya jenengan gimana ini sampai sejauh ini perkembangannya gimana menurut? Ya, tentu pendidikan Ma'arif ya seperti dikatakan oleh Pak Ustadz Badrul Zaman tadi sudah mengalami perkembangan sesuai zamannya. Kan ada kaidah usul fikih di NU itu al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah gitu kan. Jadi tradisi-tradisi yang ada di pesantren NU ya, keagamaan itu dipertahan di madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Ma'arif. Tapi tidak menutup kemungkinan ilmu-ilmu yang terbarukan dari pendidikan modern itu dimasukkan juga, dikolaborasikan. Dan itu kan memang sesuai dengan
pemikiran Kiai Haji Wahid Hasyim ya dulu. Hmm. Jadi pertama kali Ma'arif didirikan itu kan sebenarnya pertemuan antara Kiai Haji Wahid Hasyim dan Mahfud Siddiq, di mana di situ dari kegelisahan Mbah Wahab Hasbuwah yang ada inovasi lah di pendidikan NU. Kan dulu Tebu Ireng itu semenjak ada Kiai Wahid Hasyim itu mengalami modernisasi pendidikan lah, intinya di Tebu Ireng itu yang diajarkan itu tidak hanya kitab kuning saja, tapi ilmu-ilmu umum itu dimasukkan sama Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah itu kenapa kok itu nggak disebarluaskan ke semua pondok pesantren, kata Mbah Wahab Hasbuwah. Kemudian dari embrio situ pertemuan Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Haji Mahfud Siddiq dan Kiai Haji Abdullah Ubed tahun 1929 itu dibentuklah lembaga pendidikan Ma'arif di bawah naungan PBNU seperti itu ya. Jadi memang sejarahnya seperti itu ya, sampai sekarang pun tidak lepas dari sejarah dulu ya, tetap mempertahankan kesalafan dari NU itu dan mengambil ilmu-ilmu yang memang itu ada di sekolah formal itu. Mas Ratib sendiri itu mengajar di sekolah mana? Saya untuk sekarang itu di SMK Ma'arif, karena kalau di tingkat SD itu saya kayak kurang kuat menghadapi anak-anak itu sabar gitu. Iya. Kan juga pernah di SD. Pernah, saya dulu pernah. MI ya, MI. Saya dulu pernah di MI. MI Hidayatul Atfal Banyuwangi. Alit. Saya 2 tahun nggak sampai, 1 tahun setengah udah angkat tangan. Iya. Saya memang nggak tahu kalau hadapi anak-anak itu sabar, Pak. Harus sabar gitu. Beda dengan hadapi dengan anak SMK itu kan udah baunya wangi, udah besar-besar. Tapi ngomong-ngomong, saya juga dulu itu sekolah di Ma'arif juga. Saya kan SMK-nya di Ma'arif. Iya. Ma'arif Doro. Kalau di zaman saya itu kan kesannya itu Ma'arif itu lulusan Ma'arif itu lulusannya cecek gitu. Dulu kerjanya tapi sekarang masih gitu nggak? Dulu kan 2017 ini kan, sekarang 2017. Kalau dari jenengan sendiri? Ya, kalau dari ini dari riset ya, bukan saya ngomong dari hasil dari hasil opini saya. Itu setiap tahun data BKK itu atau bursa kerja khusus itu sudah ada anak-anak yang ditempatkan di PT-PT seperti Astra, AHM gitu, kemudian HPM. Tapi kan tidak semuanya, hanya berapa persen dari keseluruhan, maksimal 20%, nggak sampai 30%. Lah kenapa itu? Itu kembali lagi sebenarnya ke pribadinya masing-masing. Jadi untuk peluang kerja di era sekarang itu sebenarnya semua memiliki kesempatan sama. Hanya saja kembali ke masing-masing. Tapi kalau saya lihat ini dari data alumni ya, database alumni di SMK Ma'arif itu memang rata-rata alumni SMK Serapan SMK Ma'arif itu sukanya di bidang-bidang usaha yang memang itu nggak tergantung pada big boss gitu. Sekarang kemarin yang mulai bentuk Tratak itu ada, kemudian ada yang punya bos-bos hotel Menilet gitu. Jenengan juga sekarang malah suka jualan, nggak daftar yang PT besar gitu kan. Nah memang perbedaannya gitu, nggak tahu kenapa malah suka berbisnis ketimbang kerja. Iya, jadi kan jadi Serapan ada 3 kuliah, wirausaha sama kerja. Rata-rata sukanya yang wirausaha alumni Ma'arif. Ini berdasarkan database alumni. Justru malah mereka lebih yang persentase untuk mandiri lebih banyak berarti. Iya, walaupun secara penghasilan mungkin kalah jauh sama yang di PT gitu. Ya. Ini dari Kang Rotep. Sekarang balik lagi ke ini harus lebih banyak ini Pak Ustadz. Ke Pak Ustadz Badruzzaman. Silakan. Jadi jangan kan sebagai ketua yayasan. Nah itu
pengurus yayasan itu tugasnya Apa ya? aja ya. Iya. Tugasnya Terus aja. ono bayarannya pura perlu. Iya. Nek ono bayarannya kan kok Kalau minat berkenan. daftar ngono. Dijawab enggak apa-apa ya itu juga. Jadi nyun sewu sebenarnya tanggung jawab pengurus di mana-mana ya. Napa arane mengkondisikan madrasah dari mulai bangunan dan seterusnya dengan tujuan agar tercipta pembelajaran di madrasah tersebut yang diurusi itu bisa lebih maksimal, kemudian sekolah juga kemudian mampu meluluskan anak-anak didik yang bagus. Mungkin naparannya dari pengurus ini bisa berangkat dari penataan ruang sekolah, kemudian pemeliharaan gedung dan lain sebagainya. Yang tujuan atau endingnya itu supaya sekolah ini bisa berjalan apa mestinya, dan tujuan sekolah untuk mendidik anak dan menghasilkan anak-anak yang berkualitas dalam Ma'arif NU ini paling tidak mereka punya kemampuan dan juga punya akhlak yang bagus. Jadi pengurus kemudian bertanggung jawab untuk laporannya ngurusi, atau kalau bahasa bahasa lebih waninanane mono, mengendalikan MI ini, madrasah yang diurusi ini, supaya baik dalam hal untuk belajar anak-anak. Kalau visi misi dari MI itu sendiri, Pak? Kalau visi misi dari MI ini tidak keluar dari cita-cita besar Nahdlatul Ulama ini membentuk generasi-generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, yang kemudian ke depan ini bisa bermanfaat bagi paling tidak lingkungan mereka, bangsa, nusa dan agama. Kalau di Muso ini kan berarti pendidikan yang sekelasnya SD, pendidikan formal SD. Kan di sini berarti ada 3 nih, SD Musoi, 1, 2 dan MI. MI. Nah ini untuk mendapatkan siswa untuk sekolah di MI sendiri, cara-caranya gimana, Pak, dari pengurus? Nah ini karena kehidupan kita yang masih di desa ini, pemahaman masyarakat tentang MI, SD atau yang lainnya ini kurang, ya masih kurang lah, kita katakan masih kurang. Kadang-kadang kita juga mendapat laporan bisa dikatakan gembosan-gembosan dari luar, bahwa laporannya sekolah swasta nanti bagaimana dan lain sebagainya. Namun dengan niat dan itikat baik, Allah pasti memberi jalan. Ya walaupun bagaimana, tetap kita berjuang, artinya menyampaikan laporan ini bahwa MI menerima murid baru, dan kemudian MI punya visi dan misi yang baik, terus untuk ke jenjang pendidikan setelah MI ini juga sebenarnya sama antara MI dan SD. Alhamdulillah sampai sekarang Malah ada nilai plusnya. Dan terus kita juga sampaikan kepada masyarakat bahwa di MI ini adalah pendidikan formal setingkat sekolah dasar, namun laporannya bukan mengadopsi, tapi justru memang menjadi kurikulum di MI ini. Laporannya memuat pelajaran-pelajaran agama yang saya rasa komplit atau sekelas di madrasah diniyah. Di situ ada pendidikan akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, kemudian sejarah Islam juga dipelajari, fikih, terus bahasa Arab, bahkan sampai khusus untuk di Al Ma'arif ini anak dikenalkan lebih dini masalah Nahdlatul Ulama. Iya. Dan yang kadang saya juga lebih lagi kalau di sekolah dasar ini seperti bahasa Inggris
ini dicabut karena mungkin menjadi beban bagi anak-anak, tapi ternyata di MI yang pelajarannya sudah banyak tapi tidak malah dihapus. Walaupun toh itu akhirnya anak hanya pengenalan saja, tapi tetap berjalan. Nilainya lebih lah daripada yang di SD. Di SD berarti lebih unggul di agamanya. Iya. Namun tidak mengurangi yang pelajaran umum. Yang formal. Kalau dari Mas Rotip yang pernah mengajar juga di MI, itu di MI mana tadi Mas? Jadi dulu Banyurip. Nah itu menurut jenengan di MI Banyurip yang jenengan ngajar sama MI yang di sini, perbedaannya Mas, atau keunggulan dan kekurangannya, biar bisa sharing lah. Biar sharing sama Banyurip. Ya sama sih, pelajarannya sama, memuat agama lebih ya, di antara agama sama umumnya itu simbang, itu tidak jomplang. Itu kan keunggulan dari MI. Ya mungkin karena sana itu nggak ada SD Pak B, dan sana lingkungannya santri, jadi mungkin agak mudah cari siswanya. Kalau di sini kan butuh perjuangan, apalagi negeri kan embel-embelnya gratis. Iya. Kita kan ya gimana ya, tapi kan nek bayar ya pantas harusnya MI, karena yang diberikan itu lebih. Pelayanannya itu lebih daripada SD. Itu yang perlu digarisbawahi masyarakat harusnya, karena pendidikan itu usia MI ya, itu kan antara usia 7 sampai 12 no. Iya, 12 13 itu kan bahasanya itu golden age gitu, usia emas. Usia emas itu kalau tidak didasari dengan agama yang kuat, itu ya hanya pinter di kognitifnya saja, otaknya saja gitu. Wong nek otaknya pinter itu ya, tapi tidak diimbangi dengan afektif atau sikapnya yang bagus, itu ya nanti jadi apapun itu nggak bakal bagus gitu. Ya maka banyak yang masuk di KPK, masuk sel-sel penjara itu karena antara kognitif sama afektifnya itu nggak seimbang. Nah, kalau dari dasarnya udah memiliki karakter sikap yang bagus yang diperoleh dari agama, kemudian ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang bagus, ini ketika nanti di atas, ketika dia sudah menjadi orang yang berhasil, ini akan lebih kuat karena dia punya pondasi akhlak itu, punya pondasi etika itu gitu. Jadi ketika ilmunya tinggi apapun tetap tidak akan roboh gitu. Oke. Harapannya ini di ulang tahun Ma'arif yang ke-92 dari Pak Lebih. Harapan untuk sekolah yang gini saja atau untuk Ma'arif di NU sendiri? Untuk Ma'arif dan juga untuk kalau kan lembaga pendidikan di Ma'arif ini kan nginduknya di Ma'arif tingkat cabang. Iya, kita harapannya sama Ma'arif tingkat cabang supaya lebih perhatian lagi lah sama sekolah-sekolah yang ada. Perhatian artinya yo dalam segala hal. Yang untuk harapan kami untuk pendidikan di Desa Mesoyi ini, kita lebih ke masyarakat supaya lebih bisa mengenal Ma'arif NU. Ya di Mesoyi ya MI itulah. Bahwa pendidikan karakter yang sementara ini menjadi prioritas negara, dan tadi disampaikan oleh Mas Rotip, tahun apa namanya di usia SD ini? Golden Age. Itu justru kalau kita cermati bahwa pendidikan karakter itu ya adanya di madrasah. Di madrasah karena di madrasah ada pendidikan akhlak, akidah akhlak, pendidikan agama itu lebih komplit, yang mana karakter itu dibangun dari situ. Jadi yang sementara ini kita maklumlah sekarang kita berada di wilayah yang belum mengerti betul masalah pendidikan di madrasah atau belum mengenal sistem pendidikan madrasah, sistem pendidikan sekolah ini.
Tapi ke depan kita berharap masyarakat ini khususnya untuk Musoi kan kita tahu bahwa bisa dikatakan 80% NO ya. NO, ya. NO. Jadi lebih bisa memahami apa itu pendidikan ma'arif. Gitu. Ya yang sudah selesai dari MI ya kita harapkan juga paham sekolah ma'arif kalau cari sekolah yang ma'arif. Jadi nanti masalah hasilnya apa itu akan diketahui setelah itu jalan. Iya. Misalkan saya biasa ngomong sama teman-teman yo ya namanya siswa di madrasah itu kita pandang punya nilai lebih lah. Artinya kalau diajak nyun sewu, diajak jamaah juga gampang mangkat. Kemudian mereka juga punya perilaku yang lebih berbeda lah, lebih berbeda daripada di pendidikan yang lain. Mungkin ini pengaruh daripada mereka lebih banyak belajar agama di madrasah atau di sekolah. Harapan kita seperti itu. Dan kita juga sekaligus minta sokongan sama Ansor ini. Ya dalam jangan khawatir tidak disokong masalah dana. Jadi ya, dukungan untuk supaya orang ini ma'arif Musoi ini supaya lebih bisa maju lagi. Lebih maju dan besar. Lebih maju Ya dan mudah-mudahan video ini juga membantu masyarakat untuk mengetahui bahwa di sini juga ada lembaga ma'arif yang berkelas. Kalau Mas Latif sendiri harapannya gimana Mas Latif? Ya kalau saya itu gimana terngiang-ngiang kata Mbah Wahab itu, kita itu sebenarnya NU itu seperti meriam. Cuman meriam itu meneng kayak ora gelem ditembake sebenarnya bisa menghancurkan apa yang kita tuju gitu. Nah begitupun orang NU itu tidak bangga dengan NU-nya. Jadi sekolah neng ma'arif apa ejek-ejek gitu. Kita itu merasa selalu kalah dengan organisasi lain. Padahal anggota kita itu banyak. Sumber daya kita itu nggak kalah dengan organisasi yang terpadu itu nggak kalah. Tapi kenapa malah orang kita banyak yang diterpadu karena katanya kualitasnya lebih bagus daripada di sekolah kita sendiri. Awalnya itu sebenarnya mindset kita itu terlalu membangun mindset untuk kita organisasi kita itu terlalu rendah. Jadi itu terbawa menjadi alam pikiran bawah sadar dan itu menjadi stigma di masyarakat bahwa pendidikan kita itu rendah. Padahal aslinya kalau kita lihat sama, nggak beda jauh gitu. Maka ya harapannya orang NU mulai sadar dengan bahwa kita itu besar, sumber daya kita banyak, aset kita juga ada gitu. Kalau kita kembangkan kembali lagi ya pasti akan menjadi yang berkualitas tadi. Maka ya di sekolah ma'arif seperti dikatakan tadi Pak Ustadz Badruzzaman gitu, Pak Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Ma'arif Musoi ya di pendidikan ma'arif itu ada nilai plusnya, itu harus tahu gitu. Dan itu sangat penting bagi anak-anak yang memang ingin sekolah gitu. Buat apa ngejar? Ya mungkin dalam sekolah itu lebih unggul dalam ilmu umum gitu. Apakah itu menjamin untuk masa depan gitu? Enggak semuanya. Karena kembali lagi semuanya itu tergantung kepada pribadi. Tapi akhlak itu sangat penting gitu. Walaupun enggak jadi apa-apa kalau dasarnya udah bagus, itu pasti nantinya akan bagus gitu. Kalau ilmu bisa dipoles, itu aja sih. Intinya jangan itu sama diri sendiri dan kita harus lebih mengenalkan lagi bahwa di madrasah sekolah-sekolah ma'arif itu lebih unggul dibanding negeri maupun yang terpadu itu gitu. Kalau pengalaman saya begini, saya dulu di sanawiyahnya di Syahid Ndoro, itu juga lembaga pendidikan ma'arif. Sebenarnya peluang siswa untuk menjadi apa itu sama sebenarnya, sama aja antara mereka yang di sekolah dan mereka yang di madrasah itu punya peluang yang sama. Kalau taruhlah
di sekolah itu punya peluang menjadi ahli kimia, di madrasah juga iya, pelajaran juga sama. Kalau di sekolah itu punya peluang jadi insinyur, jadi ahli bangunan, arsitek, di madrasah juga iya, pelajaran juga sama. Cuma kelebihannya begini, kalau saya lihat teman-teman yang sekarang sudah berhasil, baik mereka di wirausaha atau yang lainnya, pendidikan agama yang ia terima di sanawiyah itu tetap membawa bekas. Jadi mereka jadi apa itu masih ingat bahwa saya dulu itu diulang akidah akhlak. Jadi mereka jadi bakul warung lah, taruhlah. Warungan. Dia masih kimutan. Iya. Saya itu sama dia dulu saingan hafalan hadis. Itu seperti itu. Jadi bekas pendidikan agama di lingkungan madrasah ini tidak mudah hilang. Mudah hilang. Jadi akhirnya taruhlah ketika mereka punya peluang yang sama antara dia belajar di madrasah atau di sekolah, itu nanti bedanya yang dari madrasah itu dia masih ingat, wah saya dulu kalah hafalan hadis sama dia, saya kalah hafalan Al-Quran sama dia. Namun yang satu yang di sekolah enggak. Tapi untuk peluang menjadi siapa itu sebenarnya sama saja. Kita kalau lihat, kalau di madrasah-madrasah yang sudah berkualitas seperti guru-guru kita di Simbang Kulon, ini kan banyak yang jadi dokter banyak, terus yang jadi dosen juga sudah banyak. Tuh yang ketika mereka jadi dokter, dia masih ingat bahwa saya dulu itu saya dulu itu belajar Al-Quran begini, saingannya dia. Oh dulu saya diwarai seperti ini, bekasnya tetap masih ada sampai dia jadi dokter. Sampai dia jadi. Tergantung orangnya mau jadi apa ya, Pak? Iya, tergantung orangnya juga. Karena operannya kesempatannya sama. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan juga Kang Rotib sudah menemani bincang kita malam hari ini. Mungkin ada yang nonton terus nanti menyekolahkan anaknya di MI. Amin. TK dan Nah, sekarang sudah ada TK-nya, Pak. Sudah ada. Saya selaku host mengucapkan selamat dari JB ke-92 untuk lembaga pendidikan Ma'arif. Semoga makin sukses dan maju dan tidak kalah dengan lembaga pendidikan yang lain. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NS Kopi mantap.